Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Iya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mohon kepada Erika dan Moni untuk berdoa memulai pembelajaran. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita memulai pembelajaran ini. Ibu mau bertanya dulu bagaimana kabar kalian? Luar biasa, Bu. Ya, semuanya sehat? Sehat. Iya, bagaimana sinyalnya di situ? Enak tidak? Enak aja, Bu. Baik-baik aja. Iya, terdengar tidak suara ibu di situ? Terdengar. Ya, baiklah sekarang ibu akan melanjutkan dengan mengecek kehadiran. Endah Carolina ada? Hadir, Bu. Erika Gusnati Hadir, Bu. iya. Sekarang sudah kita mengecek kehadiran. Sekarang ibu akan menginformasikan ya tema yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada materi kita, Ibu ingin mengingatkan, kemarin itu kita belajar apa? Masih ada yang ingat? Hakikat Pancasila. Ya, kemarin minggu lalu kita belajar tentang hakikat Pancasila. Nah, tujuan kita pembelajaran hari ini yaitu yang pertama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, Ibu nanti akan membelajarkan huruf tegak bersambung atau huruf Latin. Nah, yang kedua nanti yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu ada PPKN, yaitu tata tertib yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Dan yang ketiga itu adalah mata pelajaran PJOK. Nah, kita akan mempelajari bagaimana gerak jalan berirama, ya, variasi gerak jalan berirama. Sekarang kita akan, sebentar ya, Ibu mau membuka PPT materi kita. Terlihat PPT yang Ibu tampilkan? Terlihat, Bu. Ya, Ibu minta sekarang kepada Erika untuk membaca tata tertib sekolah yang pertama. Semua siswa hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Iya, di situ ya dikatakan semua siswa harus hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Itu artinya kalian berangkat ke sekolah itu harus sebelum pembelajaran dimulai kalian harus ada di sekolah. Supaya kenapa? Karena supaya kalian tidak terlambat. Nah, lalu yang kedua, Endah Carolina bisa membacakan. Siswa yang terlambat harus minta izin kepada kepala sekolah sebelum masuk kelas. Iya, itu tata tertib sekolah yang kedua ya. Jadi apabila ada seorang siswa yang terlambat, nah itu dia harus meminta izin kepada kepala sekolah sebelum masuk kelas. Kenapa? Karena supaya dia tidak mengulanginya lagi. Apabila dia mengulanginya lagi ya, minimal misalkan 3 kali, dia akan dipanggil orang tuanya supaya dimintai keterangan. Kenapa kok anak ini sering terlambat masuk sekolah. Nah, lalu yang ketiga itu ada siswa yang piket harus datang lebih awal ya. Kenapa? Karena supaya pada saat pembelajaran dimulai atau dilaksanakan itu ruangannya bersih. Ya, enak dipandang seperti itu. Nah, kalau misalkan yang piket aja datangnya lambat masuk kelas pada saat pembelajaran sudah dimulai, pasti
kelasnya, ruangan kelasnya itu kotor gitu ya. Jadi pada saat pelajaran itu pandangannya banyak sampah, belum disapu kayak gitu. Itu adalah tata tertib sekolah yang ketiga. Lalu yang keempat, siswa yang tidak masuk karena suatu hal harus izin kepada guru. Jadi apabila ada murid yang sakit atau izin mau berpergian kemana dengan orang tuanya, itu orang tuanya harus meng-SMS atau menelepon guru yang bersangkutan untuk meminta izin terlebih dahulu. Lalu yang kelima, Erika bisa membacakan. Setiap siswa wajib berpakaian rapi dan bersih sesuai dengan ketentuan sekolah. Iya, di situ yang kelima ya, berpakaian rapi. Itu wajib, bersih juga harus wajib. Bagaimana sih berpakaian rapi dan bersih itu? Bajunya dicuci dan disetrika. Oh ya, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Erika. Iya, berpakaian rapi dan bersih itu adalah wajib ya di sekolah. Karena kan enak dipandang ya kalau rapi, sudah dicuci, sudah disetrika, seperti itu. Lalu yang keenam, bagi siswa perempuan dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Karena apabila di sekolahan kita memakai banyak perhiasan yang berlebihan, itu bisa nanti kalau hilang, kan nggak ada yang bertanggung jawab, nanti yang rugi juga kita sendiri. Jadi apabila di sekolah itu memakai perhiasan yang secukupnya aja. Lalu yang ketujuh, selama jam sekolah dilarang keluar halaman sekolah tanpa seizin guru piket. Nah, itu artinya apabila ada murid yang ingin izin keluar dari halaman sekolah, misalkan mau memfotokopi buku, nah membeli alat tulis, itu harus minta izin dengan guru piket. Nah, lalu yang selanjutnya yang ke-8, Endah Carolina bisa membacakannya untuk kita. Poin yang ke-8, setiap hari Senin, siswa diwajibkan mengikuti upacara bendera dengan memakai seragam sekolah lengkap. Iya. Contoh dari seragam sekolah lengkap itu bagaimana? Ada yang tahu? Memakai topi dan dasi saat upacara, Bu. Oh iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Endah Carolina dulu. Ya, benar sekali ya. Yaitu seragam sekolah lengkap itu memakai dasi, memakai topi, dan juga memakai sabuk. Itu juga bisa karena itu adalah seragam sekolah yang lengkap. Nah, selanjutnya setiap siswa wajib menjaga nama baik sekolah. Jadi kita nggak boleh ya menjelek-jelekkan nama baik sekolah kita di luar. Nah, yang ke-10 itu pelanggaran terhadap tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi. Jadi apabila ada murid yang melanggar tata tertib baik nomor 1, 2, sampai 9 itu akan mendapatkan sanksi. Apa sih sanksi itu? Yaitu sanksi adalah hukuman. Jadi apabila ada siswa yang piketnya dia piket namun datangnya lambat, nah, dia pasti akan kena hukuman. Baiklah dia disuruh membuang sampah di halaman untuk membersihkan sampah ataupun menyapu. Nah, ya dari sini apakah ada pertanyaan yang masih belum jelas dari pemaparan tata tertib di sekolah? Sudah jelas, Bu. Ya, sekarang kita akan melanjutkan yaitu contoh tata tertib yang ada di rumah. Ya, Endah membacakan dulu dari A sampai C. Contoh tata tertib di rumah. Yang A, bangun pagi pukul 5. Selanjutnya, setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur, mandi dan gosok gigi, berdoa pagi. Selanjutnya, makan di meja makan. Ya, itu ya tadi yang sudah dibacakan, yaitu bangun paginya pukul 5. Itu adalah contoh tata tertib yang ada di rumah. Nah, mungkin kalau di rumah kalian masing-masing mungkin berbeda, tapi di sini ini contoh tata tertib yang ada di rumah. Setelah bangun tidur, mendapatkan tempat tidur, mandi, dan gosok gigi. Makan di meja makan. Ya, Erika bisa membacakan yang D sampai G.
D. Bila ingin pergi, berpamitan kepada orang tua. Selanjutnya, setelah belajar, merapikan buku dan alat tulis. Selanjutnya, setelah bermain, merapikan mainan. Selanjutnya, setelah pulang sekolah, meletakkan tas di meja belajar, meletakkan sepatu di rak sepatu, ganti baju, dan cuci kaki dan cuci tangan. Ya, itu adalah selanjutnya contoh tata tertib yang ada di rumah. Jadi apabila anak-anak ya mau pergi bermain di luar, itu harus berpamitan kepada orang tua, supaya orang tuanya itu tidak bingung kemana anak ini, gitu. Lalu setelah belajar, merapikan buku dan alat tulis. Itu juga tata tertib yang ada di rumah. Setelah bermain, merapikan mainan, lalu setelah pulang, meletakkan tas di meja belajar, dan sebagainya. Yaitu yang H, ya, sebelum tidur, cuci kaki, gosok gigi, dan berdoa. Lalu yang terakhir, di situ ada tidur malam pukul 9.00. Ya, dari materi ini, apakah masih belum ada yang jelas? Bisa ditanyakan. Sudah jelas, Bu. Baiklah, kita akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya. Ya, di sini ada gambar. Yang pertama, apa gambarnya? Coba diamati dulu. Ibu yang sedang memasak dengan anak-anaknya. Iya, ibu yang sedang memasak dengan anak-anaknya. Itu juga mungkin adalah salah satu contoh tata tertib yang ada di rumah. Ya, apa lagi ya, dalam kondisi COVID-19 yang tidak bisa kemana-mana, kita harus di rumah saja, jadi kita bisa membantu orang tua kita memasak, kita membantunya. Lalu yang kedua itu ada gambar apa? Nggak tahu, Bu. Iya, yang gambar kedua itu tuh ya ada gambar seorang murid anak perempuan dan anak laki-laki yang berpakaian rapi, berpakaian lengkap, dan memakai dasi topi ya. Jadi di situ adalah mencontohkan bagaimana seorang murid yang berpakaian seragam lengkap untuk bersekolah. Nah, gambar yang terakhir ada yang tahu itu gambarnya apa? Memakai baju yang tidak rapi. Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Erika. Iya, itu adalah gambar ya. Ada anak yang tidak memasukkan bajunya. Bajunya dikeluarkan, tidak disetrika. Jadi itu ada salah satu, jadi anak itu melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Jadi itu enggak baik. Nah, selanjutnya ini ada gambar apa? Kelihatan tidak tidaknya? Kelihatan, Bu. Iya, itu gambar yang pertama itu gambar apa anak-anak? Membuang Seorang anak sampah. membuang sampah. Iya, itu ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Buangnya di sungai lagi ya. Itu sangat tidak baik dan tidak boleh dicontoh. Apabila di rumah kita membuang sampah harus pada tempatnya. Lalu yang kedua, itu ada gambar apa? Membersihkan lingkungan. Iya, itu ada membersihkan lingkungan ya. Ada dua orang anak kecil yang membantu orang tuanya membersihkan halaman. Itu juga adalah salah satu tata tertib yang ada di rumah. Jadi kita kalau di rumah harus membantu orang tua kita. Nah, dan gambar ini adalah gambar dua orang anak kecil yang membantu orang tuanya. Gambar yang ketiga ini gambar apa? Seorang anak membuang sampah pada tempatnya, Bu. Iya, tepuk tangan dulu untuk Endah. Iya, benar sekali ya. Itu adalah gambar seorang anak yang membuang sampah pada tempatnya. Itu baik tidak? Baik, Bu. Nah,
Itu perlu dicontoh ya, kita harus mencontoh membuang sampah pada tempatnya. Ya, materi selanjutnya di sini kelihatan tidak yang Ibu bagikan? Kelihatan, Bu. Iya, di situ Ibu minta kepada Erika untuk membaca cerita dulu dong. Lani tidak hanya memelihara ayam, Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Lani dan Siti senang bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama, mereka juga belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Lani dan Siti sedang mengerjakan tugas membuat puisi. Iya, di situ ada sebuah cerita ya, di mana Lani yang suka memelihara hewan-hewan. Apa saja yang dipelihara oleh Lani di cerita itu tadi? Ada Ayam dan ayam, kelinci. kelinci. Iya, ada ayam dan kelinci. Lani sangat menyayangi kedua peliharaannya itu. Nah, dan juga ya, Lani di situ sedang bermain dengan Siti. Dia senang juga bermain dengan Siti. Mereka juga di situ ya diceritakan bahwa Lani dan Siti juga tidak hanya bermain, tapi mereka juga mengerjakan tugas sekolah. Lani dan Siti di situ juga diceritakan dia sedang mengerjakan tugas untuk membuat puisi. Jadi ini bisa dicontoh ya. Jadi Lani itu senang mengerjakan tugas sekolah dan juga senang memelihara hewan peliharaan. Masih ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan? Jelas, Bu. Iya, baiklah. Sekarang kita melanjutkan pada materi yang selanjutnya. Ini adalah tulisan tegak bersambung dari sebuah puisi. Sekarang Ibu minta Erika untuk membacanya. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Ya, itu adalah puisi yang hurufnya tegak bersambung atau huruf Latin. Nah, ya, Ibu sangat senang kalian bisa mengerti apa bacaan dari huruf Latin ini. Selanjutnya, ini adalah contoh huruf Latin dari A, B, C, dan seterusnya. Bisa anak-anak lihat nanti ya. Ini juga setelah pembelajaran Ibu akan membagikannya kepada kalian semua. Supaya kalian bisa mengerti dan bisa menulis huruf Latin. Nah, ini ada puisi ya, judulnya Lani Anak yang Rajin. Sekarang Ibu minta kalian mengambil pulpen ataupun pensil dan buku, kalian bisa menulis salah satu kalimat saja. Satu kalimat menulis puisi ini. Ibu beri waktu 2 menit. Sudah belum anak-anak? Sudah, Bu. Iya, Udah, Bu. sekarang coba diperlihatkan apa yang kalian tulis.
Iya. Terima kasih sudah menulisnya ya. Nanti setelah ini juga, nanti Ibu minta itu difoto ya, dikirim ke WA grup kelas kita. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yang terakhir, yaitu tentang PJOK. Variasi gerak jalan berirama. Nah, variasi gerak jalan berirama ini ada 3. Yang pertama, langkah biasa. Bisa anak-anak lihat ya di situ bagaimana variasi gerak jalan berirama langkah biasa itu seperti kita berjalan biasa, tangannya diayunkan, lalu langkahnya juga terserah, artinya langkah biasa, kita berjalan seperti biasa. Itu ada gambar yang pertama anak itu diam, lalu melangkah sambil mengayunkan tangan, lalu diam, tangannya biasa, lalu melangkah lagi dan tangannya diayunkan. Itu adalah salah satu variasi gerak jalan berirama, yaitu langkah biasa. Selanjutnya ada langkah rapat. Itu ya, pada gambar itu bisa anak-anak lihat, yang pertama dia diam, ya. Ada gambar yang pertama itu diam, lalu yang kedua berjalan, namun kakinya itu melangkah dengan rapat, jadi tidak terlalu lebar untuk dibuka. Tapi tangannya itu tetap diayunkan seperti itu, namun langkahnya saja yang rapat pada saat berjalan. Lalu yang ketiga, berjalan sambil mengayunkan lengan. Jadi di sini digambarkan anak pertama diam, lalu selanjutnya dia melangkahkan kaki, lalu tangannya diayunkan. Jadi berjalan sambil mengayunkan lengan. Itu adalah variasi gerak jalan berirama. Jadi variasi gerak jalan berirama itu ada 3 ya anak-anak. Ya, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ojo tidak terus loh, kalian harus bertanya. Pengen kiseng? Tanya apa? Aku semudeng. Seto. Apa ya? Jadi kalian harusnya bertanya loh. Tanya apa? Itu sangat jelas sekali loh. Ya, tapi kalian harus bertanya. Tanya dong. Pemaksaan. Ih, biasa sih. Ya sih, engko dilanjut nih, tapi engko kalian enek lah bertanya harusnya. Coba lepas Erika ngomong ki kowe ki lam anu di mute yes. Ben ora benging. Yo angel toh, niki lho aku lho anu share screen. Masa? Sekali Rika saiki bertanya, Rika saiki bertanya. Coba kalian akan bertanya ngono. Apa sing ditanya nih astaga Apakah lari itu juga termasuk langkah biasa? Oh. Nah, tanya Kak. Ya, dari seto kata. Ya, dari materi ini masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Kalau lari itu apa gerak biasa juga, Bu? Iya. Ya, Erika sudah bertanya tadi ya. Dia bertanya, apakah lari itu termasuk langkah biasa? Ya, kalau lari itu bukan langkah biasa. Karena kalau langkah biasa itu adalah langkah yang santai pada saat kita berjalan. Jadi, lari itu tidak termasuk langkah biasa dalam variasi gerak jalan berirama. Nah, sekarang kita sudah belajar ya tadi. Sekarang Ibu ingin kita akan membuat kesimpulan bersama-sama. Kepada Erika, apa sih yang kita pelajari pada hari ini? Erika, apa yang dipelajari pada pagi hari ini? Tata tertib yang ada di sekolah. Iya. Contohnya dari tata tertib yang ada di sekolah itu seperti apa? Siswa yang terlambat harus minta izin kepada kepala sekolah sebelum masuk kelas.
Siswa yang tiket harus datang lebih awal. Siswa yang tidak masuk karena suatu hal harus izin kepada guru. Bagi siswa perempuan, dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi. Iya, itu ya yang Erika pelajari pada hari ini. Enda Carolina, apa yang dipelajari kita pada pagi hari ini? Tata tertib, Bu, yang ada di rumah. Iya, contohnya seperti apa tata tertib yang ada di rumah? Bangun pagi, Bu, jam 5. Kemudian makan di meja makan. Kemudian setelah belajar merapikan buku dan alat tulis. Iya, itu yang dipelajari oleh Enda ya. Tadi kita juga ada belajar tentang apa Erika? Yang ada unsur PJOK-nya. Iya. Contoh variasi gerak jalan berirama tadi ada berapa? Ada 3. Apa aja itu ya? Maaf, Bu, nggak kedengaran suaranya, Bu. Oh iya, Erika mau menjelaskan tentang variasi gerak jalan berirama. Ya, lanjutkan. Sudah terdengar belum? Sudah, Bu. Ya, Erika, dilanjutkan. Langkah biasa, langkah rapat, langkah sambil mengayunkan lengan. Ya, itu tadi yang kita pelajari tentang materi pelajaran PJOK. Tadi juga kita ada belajar ya, yaitu tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Indah Carolina tahu nggak apa tadi yang kita belajari dari mata pelajaran Bahasa Indonesia? Mempelajari, Bu, belajar tulisan tegak bersambung. Iya. Tadi kita juga ada belajar tulisan tegak bersambung dan juga kita belajar bagaimana cerita Lani yang senang memelihara hewan peliharaannya. Sekarang Ibu akan memberikan kesempatan ya kepada Erika dan Enda untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Enda, apa yang ingin disampaikan? Pembelajaran pada pagi hari ini sangat seru, Bu, karena tadi sudah mempelajari tentang tata tertib yang ada di rumah dan di sekolah. Iya. Tepuk tangan dulu buat Enda Carolina. Iya, yang selanjutnya Erika Agustina. Apa yang ingin disampaikan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sangat menyenangkan, Bu, bisa belajar huruf gerak huruf tegak bersambung. Iya. Tepuk tangan juga untuk Erika. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, nah, Ibu akan menyampaikan dulu ya tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Itu ada LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu akan membagikan di grup WA yang kita buat. Jadi, nanti setelah Ibu bagikan ya, kalian mengerjakannya itu di buku ya, ditulis, disalin. Itu tugasnya disalin di buku, lalu difoto, dikirimkan ke WA grup juga. Nanti dikumpulnya harus hari ini ya, jangan besok. Lalu Ibu juga meminta kalian, di situ kan tadi kita sudah belajar bagaimana tentang variasi gerak jalan berirama. Nah, Ibu ingin kalian memilih variasi satu saja yang kalian mengerti, nanti divideoin, lalu dikirim ke WA grup juga. Jadi nanti Ibu mau lihat, kalian bisa nggak variasi salah satu variasi gerak jalan berirama. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, setelah kita mempelajari pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiklah kita mengakhirinya dengan berdoa ya. Ibu akan memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Iya, Ibu tutup pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu.